Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, hari Minggu biasa ke-28, 10 Oktober 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Ada seseorang yang berlari-lari datang mendapatkan Tuhan Yesus, dan sambil berlutut di hadapan Yesus ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus mengatakan demikian, "Engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Pertama-tama saya hanya mau mengatakan orang ini hebat. Hebat, ya. Apakah ada orang yang bisa mengatakan hal ini pada saat ini? Apakah ada orang yang dalam hidupnya selama ini mengikuti perintah Tuhan, ya? Perintah Tuhan itu apa, ya? Perintah Tuhan itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, bila pada saat sekarang ini ada orang yang bisa seperti itu, orang itu hebat, sangat hebat. Mungkin bagaimana dengan situasi dulu ya, 2000 tahun yang lalu katakanlah. Bisa saja orang ini juga termasuk orang yang hebat karena dia mengikuti, menuruti perintah Tuhan, ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan satu hal lagi yang kelihatannya berat, ya. Berat ketika orang itu mengatakan, "Saya sudah melakukan hal itu semua sejak masa muda." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Ada satu lagi yang kurang. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Datang kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus, melepaskan segala sesuatu. Saya pikir itulah dia yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Lepaskan dan ikutilah Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lepaskan di sini? Kalau si pemuda tadi atau orang itu tadi diminta untuk melepaskan hartanya karena hartanya itu banyak dan mengikuti Tuhan Yesus. Ya, ini merupakan sesuatu yang susah, sukar bagi kita. Bagi Anda sekalian mau melepaskan harta Anda, mungkin harta Anda itu begitu banyak, banyak sekali. Jangankan melepaskan semua, melepaskan setengahnya saja berat. Melepaskan seperempat, sepertiganya saja berat. Coba bagaimana kalau melepaskan 10% saja, 1/10 saja. Saya tidak tahu apakah itu berat atau tidak. Tetapi saya pikir dari ucapan Tuhan Yesus ini, mari kita melepaskan kelekatan kita kepada hal-hal duniawi. Manusia itu kadangkala terlalu sibuk mengejar harta, mendapatkan harta. Sibuk mendapatkan uang, mengejar uang. Sibuk mengumpulkan ya logam mulia, perhiasan, properti, ya, terlalu sibuk. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Belum tentu dia bisa menemukan Tuhan dalam hidup ini. Dari bacaan pertama, kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 8, sepenggal kalimat saja, ya.
yang mau saya katakan, dialah yang lebih kuutamakan, Tuhanlah yang lebih saya utamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dibandingkan dengan kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Dan yang penting adalah Dia, Tuhan yang utama dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita ini tidak bisa dekat dengan Tuhan karena kita ini banyak hartanya. Anda bersyukur kalau Anda punya harta yang banyak, tapi gunakanlah itu untuk karya sosial juga. Silakan buat orang lain bahagia, buat orang lain itu bersyukur karena dia mendapatkan rahmat dari Anda, rahmat dari Tuhan yang datang kepada dia melalui Anda. Lebih tepatnya begitu. Jadilah penyalur kasih bagi orang lain. Jadilah penyalur berkat bagi orang lain. Saya pikir dalam hidup ini kita nggak usah terlalu sibuk, terlalu serakah mengumpulkan harta. Sia-sia. Terlalu sibuk mengumpulkan uang, sia-sia juga. Tapi apa itu kebahagiaan? Apa yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia adalah karena kita, saya terus dimampukan untuk berbuat kasih kepada orang lain. Itulah yang mesti kita lakukan. Jangan berhenti berbuat kasih. Jangan berhenti berbuat baik kepada sesama. Itu saya pikir yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini. Semua harta itu adalah titipan dari Tuhan. Bisa saja hari ini saya bergelimang harta, tapi nanti belum tentu harta itu terus-menerus kita miliki. Bisa saja sekali waktu nanti harta itu akan perlahan-lahan habis. Maka dari itu, ya, selagi masih hidup, kita memiliki sesuatu, mari kita berbagi kasih. Kita lebih tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup ini dan berbagilah kasih kepada sesama. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan. Mensyukuri berkat dari Tuhan berarti saya juga menjadi penyalur berkat bagi sesama. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.